Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusuf Kelvin Siregar dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 073. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu sejarah internet dan mata kuliah ini diajarkan atau dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Di era modern saat ini, kita tidak asing lagi dengan namanya internet. Setiap kejadian yang beredar di seluruh dunia dengan cepat kita dapat melalui internet. Kita dapat berinteraksi dengan orang yang belum tentu kita kenal dengan hanya menggunakan ponsel atau laptop yang terhubung dengan internet. Jadi, apa itu internet? Sebelum melaju ke materi, setelah ada beberapa sistem komunikasi yang berbasis digital. Salah satunya adalah sistem telegraf yang seringkali dianggap sebagai pendahulu internet. Sistem ini muncul pada abad ke-19 atau 100 tahun sebelum internet terkenal atau tercipta malahan. Teknologi telegraf sendiri berasal dari konsep pengiriman data melalui media elektromagnetik seperti radio atau kabel. Namun, teknologi ini masih terbatas karena hanya mampu menghubungkan maksimal 2 perangkat. Oke, kita masuk ke materi, yaitu apa itu internet? Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan komputer yang menghubungkan orang-orang dan komputer di seluruh dunia melalui telepon, satelit, dan sistem-sistem komunikasi lainnya. Sejarah internet. Internet pertama kali dibuat oleh Advanced Research Project Agency atau ARPA pada tahun 1969. Pada saat itu, internet masih berupa sebuah jaringan komputer yang kemudian diberi nama ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Dan Unix ini berkembang yang seperti kita tahu yaitu software atau OS-nya Linux. Tujuan awal dibuatnya ARPANET yaitu untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar untuk menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir. Dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Pada mulanya, ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford, Santa Barbara, dan University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu pada tahun 1969. Tidak lama dari itu, demand dari luar negeri meminta agar Amerika Serikat mengeluarkan jaringan itu untuk didistribusikan ke tiap negara-negara. Oleh sebab itu, ARPANET dipecah menjadi 2, yaitu MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang baru. Gabungan kedua jaringan akhirnya dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Dulu, informasi yang dapat dilihat hanya berbasis teks. Selanjutnya, pada tahun 1990, layanan
jenis berbasis tampilan grafis yang dikenal WWW atau World Wide Web, kemudian dikembangkan oleh CERN. Kemudian Internet didirikan pada tahun 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Ini karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik sebagai pengenal sistem komputer. Dan di bawah ini adalah sebuah domain dari IndiHome, sejarah internet di Indonesia. Jaringan komputer pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1980-an. Pada saat itu, jaringan tersebut melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yaitu UI atau Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan Universitas Terbuka. Jaringan dengan fasilitas dial-up itu dikenal istilah dengan UNINET. Periode perkembangan internet di Indonesia terus dilakukan seperti di tahun 1992 sampai 1994. Beberapa nama besar turut berjasa dalam pengembangan ini. Sebut saja M. Samik, Ibrahim, Muhammad Iksan. Sejak saat itu, perkembangan internet di Indonesia berangsur membaik. Lanjut, layanan ISP pertama dengan nama IPTechNet di tahun 1994. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada tahun 1995 hingga sekarang, akses internet di Indonesia semakin meluas. Bahkan Indonesia mampu mengikuti tren dan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Salah satunya dengan berdirinya penyedia layanan internet untuk semua kalangan seperti IndiHome atau PT Telkom Indonesia. Manfaat dan fungsi internet. Satu, sebagai sumber informasi, edukasi, dan budaya. Kita tahu di mana di saat kita ingin mencari sesuatu fakta atau tentang suatu pembelajaran, kita pasti akan selalu menggunakan internet untuk melihat apakah itu benar atau salah. Dan di internet juga banyak sekali beredar video dari mancanegara, baik itu dari gaya bahasa, dari kehidupan sehari-hari, bahkan tarian tradisional negara tersebut. Yang kedua itu hiburan. Tak hanya untuk kegiatan penting, internet juga banyak digunakan dalam mencari hiburan. Yang kita tahu yaitu YouTube, film atau serial, konten-konten sosial media, dan online game. Mendukung kegiatan ekonomi. Di saat kita ingin membeli sesuatu, tapi kita malas untuk keluar rumah, dengan adanya internet, kita mudah dengan menggunakan jari saja dapat melakukan pembelian secara online dan bahkan bisa dilakukan di kursi atau di tempat tidur. Di balik semua kemudahan-kemudahan yang diberikan internet, internet juga memberikan dampak negatif, yaitu ujaran kebencian. Internet memang memberi kemudahan untuk berbagi informasi, namun kemudahan itu juga jalan dengan pemberian kritik pada siapapun lewat media sosial. Parahnya kritik tersebut bisa hadir tanpa dasar yang jelas dan lebih menjurus kepada ujaran kebencian. Dua, kejahatan internet. Kejahatan internet seringkali terjadi di mana kita tahu data-data pribadi kita bisa bocor di ranah internet dan hal-hal yang penting seperti nomor kartu, nomor telepon itu bisa beredar di internet dengan cara hacking atau cracking. Banyak konten ilegal. Untuk dampak negatif yang satu ini,
Banyak hal-hal yang tidak pantas, hal asusila, kriminalitas, hingga pornografi yang tidak ramah anak-anak seringkali muncul dan bahkan menjadi iklan di salah satu atau beberapa web yang sering kita buka untuk mencari informasi atau mencari pembelajaran. Kesimpulannya adalah perkembangan internet dulunya hanya sebagai alat komunikasi antar tentara di Amerika dan berlanjut hingga sekarang yang kita kenal. Banyak hal yang bisa kita peroleh dari internet dan banyak juga hal yang harus kita waspadai di internet. Jadi, bijaklah memakai internet. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.